ada persaingan dua geng itu, negara kan jadi panas ya. Nah, kira-kira suasana perang dingin itu seperti itu. Nah, persaingan yang pertama, persaingan apa? Bantuan ekonomi ya. Jadi mereka ngasih bantuan ekonomi, saya kasih bantuan ekonomi tapi kamu syaratnya ikut ke saya kayak gitu. Nah, bantuan ekonomi yang pertama, kita lihat ke blok barat dulu, ada bantuan ekonomi namanya Truman Doctrine. Jadi Truman Doctrine itu istilah untuk bantuan ekonomi yang diberikan kalau Truman Doctrine itu kepada Yunani dan Turki, khusus dua negara ini ya. Kenapa Kak Yunani dan Turki dikasih? Biar negara itu, Yunani dan Turki itu kan negara yang kalah di Perang Dunia I ya, itu apa itu nggak ngikut komunis gitu ya, nggak ngikut Uni Soviet. Saya kasih bantuan nih dua negara ini. Terus selain Truman Doctrine, blok barat itu juga punya bantuan ekonomi namanya Marshall Plan gitu ya. Marshall Plan itu untuk Eropa Barat. Kemudian ada MSE itu Mutual Security Act, itu untuk kawasan Asia. Indonesia pernah menerima ini ya, cuma itu dianggap penyelewengan karena Indonesia itu kan netral. Pernah menerima MSE, Mutual Security Act ya. Jadi MSE untuk kawasan Asia. Kemudian ada Colombo Plan itu untuk jajahan Inggris di Asia Selatan. Colombo itu kan ibu kotanya Sri Lanka kayak gitu. Nah, nggak mau ketinggalan, blok timur itu juga ngasih bantuan ekonomi. Kalau blok barat tadi kan ada Marshall Plan ya, Marshall Plan Eropa Barat. Kalau Eropa Timur namanya Molotov Plan kayak gitu. Jadi bantuan ekonomi yang diberikan Uni Soviet kepada negara Eropa Timur namanya Molotov Plan. Kebalikan Marshall Plan. Oke, selain bantuan ekonomi ya, persaingan yang kedua adalah fakta militer atau aliansi militer atau fakta pertahanan, itu sama aja. Nah, yang pertama ya punya blok barat itu ada NATO ya, NATO singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau organisasi. Treaty itu fakta pertahanan, North Atlantic berarti Atlantik Utara. Kalau kalian bayangkan di peta di sekitar Samudra Atlantik sebelah utara itu ada benua Amerika Utara ya, sama Eropa Barat. Jadi anggota NATO rata-rata adalah negara Eropa Barat dan negara Amerika Utara kayak gitu. Nah, NATO Amerika kemudian bikin geng militer lagi di kawasan Asia Tenggara ya, namanya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Fakta pertahanan di Asia Tenggara, tapi anggotanya cuma dua, Filipina dan Thailand. Kemudian ada METO atau CENTO. METO itu singkatan dari Middle East atau CENTO Central East, berarti kan Timur Tengah ya, daerah Timur Tengah. Itu namanya METO atau CENTO atau dikenal dengan Fakta Baghdad. Nah, yang terakhir ada ANZUS ya. ANZUS itu kawasan Oseania, berarti Australia, New Zealand dan US, United States. Jadi fakta pertahanan bagi Australia, New Zealand, United States. Nah, informasi terbaru, ANZUS ini kan sekarang berubah nama ya, menjadi AUKUS ya, Australia, UK, dan apa itu US, yaitu gara-gara masalah Laut Cina Selatan. Dan nggak masuk ke sini ya. Nah, nggak mau ketinggalan ya, kebalikannya NATO ya, jadi di luar NATO ya, kebalikannya NATO, blok timur itu juga bikin fakta pertahanan namanya Fakta Warsawa. Kenapa Kak disebut Fakta Warsawa? Karena penandatanganannya di kota Warsaw, ibu kotanya Polandia. Tadi ingat Polandia ikut geng blok timur gitu ya. Oke, Kakak nggak jelasin Kominform, ada yang jelasin nggak ya? Kalau Kominform itu the Communist Information Bureau ya, atau Biro Informasi Komunis. Udah nggak usah Kakak jelasin ya. Intinya fakta pertahanan ya, NATO, SEATO dan lain-lain, nanti blok timur punya Fakta Warsawa. Persaingan yang kedua itu. Nah, persaingan yang ketiga adalah spionase atau saling memata-matai. Jadi mereka punya intel gitulah ya, intel gitu. Nah, kalau Amerika namanya CIA ya, Central Intelligence Agency ya. Kalau blok timur punya KGB, polisi rahasianya namanya KGB. Dan itu bahasanya bahasa sono ya, committed dan lain-lain. Nah, selain itu mereka juga punya persaingan ruang angkasa ya. Karena di darat itu persaingan udah full, mereka lari ke luar angkasa. Nah, persaingan luar angkasa yang lebih maju duluan waktu itu tuh punya Uni Soviet gitu ya, punya Uni Soviet dulu. Jadi Uni Soviet meluncurkan berbagai pesawat ruang angkasa, diantaranya ada Sputnik, ada Lunik, ada Vostok.
kalian ingat yang Vostok ya? Yang Vostok itu nanti yang dinaikin si Yuri Gagarin ya, itu bisa mengitari bumi beberapa menit, jadi udah keluar angkasa beberapa menit. Nah, nggak mau ketinggalan, Amerika juga bikin, wah kamu cuma nyampe luar angkasa, saya nyampe bulan nih. Nah, yang nyampe bulan itu nanti pesawat Apollo 11 ya, punyanya Amerika yang dinaiki si Neil Armstrong. Katanya nyampe bulan, nggak tahu Kak, beneran di bulan plus studio nggak tahu. Pokoknya katanya nyampe bulan gitu ya. Jadi persaingan yang keempat itu ruang angkasa. Nah, yang terakhir mereka bersaing nuklir atau rudal, senjata pemusnah massal. Nah, jenis-jenis nuklir ini di sini ada macam-macam ya, ada BMD, ada AMD ya, dan lain-lain. Pokoknya mereka persaingan nuklir. Nah, dua negara ini membangun pusat-pusat peluncuran nuklir nggak di negaranya ya, di negara-negara gengnya kayak gitu tuh. Oke, persaingannya selesai ya. Jadi ingat-ingat mereka bersaing dalam hal bantuan ekonomi, fakta pertahanan, spionase, kemudian luar angkasa, dan yang terakhir mereka bersaing nuklir kayak gitu. Nah, ini astronot dan kosmonot sana ya, penjelajah luar angkasa. Kalau Amerika nyebutnya astronot, penjelajah luar angkasa, kalau Uni Soviet nyebutnya kosmonot kayak gitu. Ya, kalian dengerin aja ya. Nah, ini ada keterangannya ya, bantuan ekonomi, tadi udah kakak jelasin. Selanjutnya kakak ke fase perang dingin. Jadi perang dingin itu ada 3 fase ya. Yang pertama fase awal, pas tadi itu bersaing-bersaing itu fase awal. Kemudian perang dingin itu ada fase yang kedua, fase peredaan. Jadi perangnya nggak mereda, yang dikenal dengan fase detente gitu ya. Peredaan atau detente. Terus nanti fase yang terakhir perang dingin berakhir kayak gitu. Nah, yang awal tadi udah kakak jelasin ya mengenai persaingannya. Kita ke fase yang kedua, fase peredaan. Gimana sih Kak perang dingin itu kok bisa mereda? Ada peristiwa apa yang menandai perang dingin itu mereda gitu ya, atau detente? Nah, di situ karena ada pertemuan namanya SALT dan START gitu ya. SALT singkatan dari Strategic Army Limitation Talks ya. Pembicaraan pengurangan senjata strategis. Tadi senjata strategis itu apa? Nuklir gitu kan. Karena dianggap pemusnah massal, makanya disebut senjata strategis. Oke, SALT Strategic Army Limitation Talks, pembicaraan pengurangan limitation senjata strategis. Kalau SALT itu pengurangan, kalau START itu reduction atau pemusnahan gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya. SALT ya. Jadi pertemuan SALT itu 2 kali. Kalau SALT 1 itu tujuannya mencegah persaingan dalam penyebaran ABM. ABM tadi anti balistik misil ya. Salah satu jenis rudal atau nuklir. Kalau SALT 2 itu pembatasan kepemilikan senjata nuklir. Jadi kan limitation, pengurangan. Sedangkan kalau START ya, START Strategic Army Reduction Talks, pemusnahan. Jadi yang mereka sepakat memusnahkan nuklir yang jarak menengah, gitu ya. Ketika ada pengurangan dan pemusnahan nuklir, nah di situ perang dingin mulai mengalami peredaan atau detente. Nah di sini ada keterangan lagi ya, fase peredaan selain ada pertemuan SALT sama START, mereka agak baikan kayak gitulah ya antara Amerika dan Uni Soviet. Dibuktikan dengan apa? Masalah Berlin ya, Berlin Barat dapat diselesaikan di perundingan, jadi nggak perang mulu ya, jadi dengan cara damai. Itu ada hubungannya dengan krisis Berlin ya, tembok Berlin itu ternyata bisa selesai di meja perundingan. Kemudian Inggris akhirnya mau bergabung ke MEE atau sekarang jadi Uni Eropa gitu ya. Dan lain-lain ya, nanti kakak share PPT-nya aja, kalian baca ya. Terus di situ ada negara barat ternyata mulai mau menjalin hubungan dengan Cina yang komunis. Berarti di situ menunjukkan perang dingin itu agak slow gitu ya. Nah, selanjutnya fase akhir ya, fase akhir perang dingin itu berakhir ketika apa sih Kak? Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 91. Ketika Uni Soviet runtuh berarti kan Amerika nggak punya pesaing lagi. Makanya perang dingin berakhir. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih Uni Soviet itu bisa runtuh? Karena ada 2 krisis kembar. Yang pertama krisis ekonomi dan politik. Sama kayak dulu kita di masa Orde Baru, Soeharto runtuh itu karena ekonomi dan politik. Uni Soviet juga seperti itu gitu ya.
runtuhnya juga karena krisis ekonomi dan politik. Nah, yang pertama Uni Soviet mengalami krisis ekonomi ya, yang dikarenakan ada banyak hal ya, diantaranya karena perang Afghanistan, bukan Afghanistan yang sekarang ya, zaman dulu pernah ya, perang Afghanistan, kemudian sistem sistem ekonomi sosialis itu ternyata terlalu tertutup terhadap investor asing kayak gitu, makanya ekonomi di Uni Soviet itu mengalami stagnasi, nggak berkembang kayak gitu. Ditambah lagi krisis politik ya kayak kita pernah ya, jadi ngeritik langsung auto hilang kayak gitu. Kemudian ya, tadi presiden terakhirnya Uni Soviet itu kan namanya Mikhail Gorbachev ya. Karena ada dua krisis itu, Gorbachev berusaha mengatasi dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan Gorbachev itu dikenal dengan istilah glasnost, perestroika, dan demokratizatia. Nah, glasnost itu apa? Keterbukaan ya, di situ ada keterangannya. Jadi awalnya yang Uni Soviet tertutup mulai membuka diri, terus kemudian ditunjukkan dengan apa membuka dirinya? Dengan restrukturisasi ekonomi atau perestroika, nanti investor asing boleh masuk dan lain-lain. Kemudian demokratisasi ya, demokratizatia, bahasa sananya demokratizatia, itu nanti sistem pemerintahan yang awalnya terpusat atau sentralistik, akhirnya nanti muncul otonomi atau pemerintahan yang desentralistik. Nah, jadi ajaran Gorbachev ini kayak menjadikan Uni Soviet itu negara yang agak semi liberal kayak gitu tuh, karena adanya keterbukaan. Padahal tujuan awalnya Gorbachev mengeluarkan kebijakan ini karena apa tadi? Karena mengatasi krisis ekonomi. Cuma nanti dampaknya menjadikan Uni Soviet runtuh gitu ya. Kemudian muncul gerakan etnonasionalis atau gerakan memerdekakan diri. Jadi negara-negara bawahannya Uni Soviet, kayak negara-negara di Eropa Timur itu ingin lepas dari Uni Soviet. Itu disebut gerakan etnonasionalis. Kak, kenapa ingin lepas? Karena rata-rata negara yang gabung Uni Soviet itu karena terpaksa ya, dalam tanda kutip, bukan sukarela kayak gitu. Kemudian ditambah lagi ideologi komunis itu dianggap kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kaum buruh yang awalnya andalan kaum komunis justru malah memihak kapitalisme kayak gitu. Akhirnya nanti ya singkat cerita Gorbachev mengundurkan diri, kemudian Pakta Warsawa dibubarkan ya, terus negara-negara bawahnya lepas, ya udah Uni Soviet gak punya kekuatan. Di tanggal 26 Desember 91 Uni Soviet akhirnya runtuh, dibubarkan kayak gitu. Nah, Uni Soviet bubar, akhirnya perang dingin berakhir, Amerika gak punya saingan lagi kayak gitu. Nah, kemudian kita ke dampak perang dingin ya, apa sih dampak yang ditimbulkan dari perang dingin? Yang pertama, dunia kan tegang ya waktu itu ya. Karena apa? Dunia terbagi menjadi dua kubu. Nah, terpecah menjadi dua kubu, berarti kalau dua kan bipolar, bukan monopolar, bipolar. Kemudian ya, dampak selanjutnya ya, banyak bantuan ekonomi, khususnya kan negara-negara berkembang gitu ya. Terus selanjutnya, positifnya lagi adalah berkembang pesatnya iptek ya, karena tadi kan ada persaingan ruang angkasa tuh ya, mereka bersaing, positifnya jadi iptek berkembang pesat di zaman ini. Kemudian lalu setelah Uni Soviet teruntuh ya, Amerika gimana Kak? Amerika akhirnya jadi negara satu-satunya negara adidaya, dan pada akhirnya dia menjadi negara kreditur, negara pengutang terbesar dunia kayak gitu. Nah, selanjutnya di sisi lain ketika Uni Soviet runtuh, muncul kekuatan baru dari komunis gitu ya, komunis Cina, di mana nanti Cina menjadi pesaing ekonominya Amerika ya ternyata. Oke, jadi setelah Uni Soviet runtuh kayak apa ya? Kan pengganti ya bisa kayak dianggap penerusnya Uni Soviet itu Cina gitu ya. Oke, dampak perang dingin seperti itu. Nah, tadi terakhir kita bahas perebutan hegemoni. Jadi perang dingin itu kan tadi perang proksi ya, perang menggunakan pihak ketiga. Apa sih perang-perang yang ditimbulkan karena adanya persaingan dua blok ini? Yang pertama nanti ada krisis Berlin ya, di Jerman, khususnya di Berlin Barat. Kakak nggak jelasin satu persatu ini karena ini sangat banyak sekali ya. Krisis di Berlin Barat yang nanti orang Berlin ini nggak boleh keluar ya, dikepung, kemudian dibikinlah tembok Berlin kayak gitu. Kemudian perang Korea ya, perang Korea itu kan karena Jepang kalah,
Korea itu dulu dijajah Jepang, kemudian ketika Jepang kalah berarti Korea ini dikuasai yang menang gitu ya. Melalui perjanjian Yalta, Korea itu dibagi jadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan kayak gitu. Nah intinya kemudian mereka dibagingin dua blok ini gitu ya, Korea Utara dibantu Uni Soviet, Korea Selatan dibantu Amerika. Akhirnya mereka berantem sendiri ya, yang dikenal dengan Perang Korea. Jadi perang saudara Korea ya, yang berlangsung dari tahun 50 sampai 53. Kemudian yang ditimbulkan lagi ada perang Vietnam ya, perang Vietnam sama kayak tadi, Vietnam Utara dibantu Uni Soviet, Vietnam Selatan dibantu Amerika. Kakak nggak jelasin detail ya, karena ini ada materinya sendiri sebenarnya ya. Kemudian konflik Kamboja itu nanti nggak usah ya, ini materinya panjang kali lebar ya. Kemudian ada invasi Teluk Babi di Kuba ya. Kalau invasi Teluk Babi di Kuba itu gini ya, jadi Kuba itu dulunya dipimpin oleh orang yang pro Amerika ya, namanya Fulgencio Batista. Kemudian Fulgencio ini digulingkan oleh Fidel Castro ya. Jadi ketika Fidel Castro berkuasa di Kuba, Fidel Castro ini lebih cenderung ke Uni Soviet kayak gitu tuh, cenderung ke Uni Soviet, sehingga Amerika nggak suka sama Fidel Castro. Nah, untuk menggulingkan Fidel Castro, Amerika melakukan serangan yang dikenal dengan invasi Teluk Babi ya, karena pendaratan pasukan Amerika itu di Teluk Babi, atau kalau di sana namanya Playa Girón gitu ya. Nah, tapi nanti Fidel Castro nggak bisa digulingkan ya, ternyata invasi itu gagal. Kemudian ada krisis Iran, di mana Presiden Iran namanya Muhammad Mossadegh itu nanti digulingkan oleh CIA gitu ya. Kemudian ada krisis Afghanistan ya, krisis Afghanistan ini, kalau ini Afghanistan itu sebenarnya temenan sama Uni Soviet, cuma nanti ada kelompok Islam yang ingin pemerintahan bebas dari Uni Soviet, nanti akhirnya Uni Soviet merangin temennya sendiri, kayak itulah ya, Uni Soviet merangin temennya sendiri, Taliban ya waktu itu ya. Oke, dan yang lain ini dampak krisis-krisis atau perang-perang yang ditimbulkan akibat adanya perang dingin kayak gitu ya. Kakak nggak jelasin satu persatu ya. Nah ini konfliknya. Kalau yang atas ini pojok itu perang Vietnam, kemudian ini Fidel Castro dan temennya, kemudian perang Korea ya. Kalau dampak ke Indonesia ya G30 PKI ya. Oke ya, singkat saja ya perang dingin. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, seperti biasa ya, setelah kakak jelaskan, kalian bahas soal ya, soal tes formatif ya. TF-nya udah di-share ya, kayaknya. Oke, silakan, itu ada soal ya, kalian kerjakan soalnya. Jam 2:20 ya, 5 menit aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng tuh soalnya. Nanti kakak juga jelasin cara pengerjaannya.
salah itu sih Pak. Harusnya to everyone. Hah? Oh iya.
Udah pada selesai belum ya? Ini bisa digedein. Oke, kita bahas soal ya. Kalian udah pada selesai semua belum nih? Kita bahas soalnya ya. Kita mulai ya. Silakan kalian sambil lihat soal ya. Bisa lihat di monitor ya, di Zoom. Nah, soal yang pertama ya, persaingan dua blok antara Amerika dan Uni Soviet ya, intinya berakhirnya Perang Dunia II memunculkan kekuatan besar ya, yaitu blok Barat dan blok Timur kayak gitu. Nah, persaingan dua blok ini membawa dunia pada situasi ya, persaingan mereka itu membawa dunia pada situasi yang dikenal dengan Perang Dingin, yaitu usaha untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan cara apa? Nah, jadi Perang Dingin ini usaha untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan mengirim utusan ke negara yang letaknya strategis, kan salah ya. Tadi mereka kan intinya persaingan kan, seperti itu ya. Membawa jaminan dan meminta bantuan ke negara besar ya, itu juga salah. Yang B salah. C, meluaskan pengaruh ke negara lain tanpa peperangan dan kekerasan. Ini berarti kalian ingat-ingat definisi Perang Dingin. Jadi definisi Perang Dingin yang C kira-kira benar nggak sih? Meluaskan pengaruh ke negara lain tanpa peperangan dan kekerasan. Jawabannya yang C ya. Kenapa nggak yang E kak? Ya. Meluaskan pengaruh dengan tanpa peperangan dan kekerasan. Jadi mereka berusaha memperluas pengaruhnya dengan cara tadi tuh ngasih bantuan ekonomi, bikin fakta pertahanan itu kan bukan dengan cara kekerasan ya, bukan dengan penjajahan kayak gitu tuh, tapi dengan ngasih bantuan ekonomi. Tujuannya apa? Memperluas pengaruh kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Bukan yang E. Kalau E memberikan bantuan ke negara yang sedang bertikai, itu bukan seperti itu. Karena mereka memberi bantuan, akhirnya negara itu jadi bertikai, bukan memberi bantuan kepada negara yang bertikai. Jadi E itu menjebak ya, tapi dia kurang tepat. Oke, nomor 1 itu jawabannya yang C. Nomor 1 C. Kakak lanjutin ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, kelihatan ya. Soal nomor 2, persaingan antara Amerika dan Uni Soviet tidak berujung pada konflik atau peperangan secara langsung. Nah, Amerika itu mereka lebih memilih berkompetisi melalui beberapa cara, yakni, nah kira-kira satu benar nggak sih ya pernyataan satu koalisi militer? Satu itu benar ya, tadi kan ada koalisi militer atau fakta pertahanan ya. Yang tadi tuh ada NATO, Fakta Warsawa, satu itu benar. 2 itu benar nggak sih? Spionase benar. Mereka bersaing dalam hal memata-matai. Tadi ada CIA dan KGB. Pemberian bantuan ekonomi juga benar. Tadi ada Marshall Plan, kebalikannya Molotov Plan. Perlombaan nuklir itu juga benar. Jadi semua poin itu benar, jawabannya yang E ya. Jawabannya yang E. Kok bisa sih Kak yang E nomor 2? Jadi gini, kalian bisa catat ya. Kalian bisa catat. Bisa. Lanjutin.
Ini nulisnya pakai ini. Nah, Ya udah gini aja ya, kalian tulis kalau yang A itu yang benar poin 1 2 3, kalau yang B poin 1 dan 3, yang C itu poin 2 dan 4, D itu hanya poin 4, sedangkan yang E itu semuanya benar. Jadi kalau semua poin itu benar, jawabannya yang E. Oke, kakak ulangin lagi ya. Jadi poin A itu 1 2 3. Kakak tulis di cat dah ya. Kakak cat ya. A itu yang benar poin 1 2 3. Kalau B itu cuma poin 1 dan 3. Kalau C itu hanya poin 2 dan 4. Kalau D itu poin 4 doang yang benar. Sedangkan yang D itu hanya poin 4 ya. D hanya poin 4, sedangkan kalau E itu semua poin itu benar kayak gitu tuh. 1 2 3 4 benar. Tadi kan seluruh poin itu benar ya, 1 2 3 4. Jadi persaingan mereka itu koalisi militer, spionase, pemberian bantuan ekonomi dan perlombaan nuklir. 1 2 3 4 berarti jawabannya yang B. Kakak lanjutin ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini soal sebab akibat ya. Soal sebab akibat itu gini, kalau A jawabannya kalau A ya. Apabila dua pernyataan ini benar dan dia berhubungan gitu ya. Pernyataan ini dua-duanya benar dan punya hubungan ya. Sedangkan kalau B ya nanti kita bahas, kalau B itu dua poin ini benar tapi dia tidak berhubungan. Kalau C ya itu benar dulu baru salah. Kalau D salah dulu baru benar. Kalau E dua-duanya poin ini itu salah gitu ya, salah. Nah, kita lihat ya. Soal nomor 3 ini ya, selain karena faktor perbedaan ideologi, Perang Dingin juga disebabkan karena kemenangan Amerika dan Uni Soviet di Perang Dunia II. Apakah pernyataan itu betul? Jadi berarti kita bahas apa ini? Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Jadi latar belakang yang pertama perbedaan ideologi, kenapa mereka berantem, betul ya? Terus kemenangan sekutu di Perang Dunia II, Amerika dan Uni Soviet di Perang Dunia II. Pernyataan itu juga betul. Berarti poin yang atas itu betul. Kita lihat poin yang bawah, persaingan antara Amerika dan Uni Soviet berdampak pada hilangnya peran PBB. Ketika mereka Perang Dingin, apakah PBB itu hilang perannya? Jawabannya PBB tetap masih punya peran. Jadi pernyataan yang bawah itu salah. Benar, kemudian salah. Benar dulu, kemudian pernyataannya salah, berarti jawabannya yang C. Nomor 3 itu jawabannya C ya. Kakak lanjutin ke nomor 4. Oke, nomor 3 itu C ya. Benar, salah gitu. Kita ke nomor 4 ya. Dalam bidang ekonomi, pengaruh Perang Dingin pada negara berkembang apa? Dalam bidang ekonomi gampang ya jawabannya. Ya jelas tadi apa? Banyaknya bantuan ekonomi gitu. Jadi nomor 4 ini soal yang lumayan mudah ya. Jadi Perang Dingin dampak di bidang ekonomi adalah banyaknya bantuan ekonomi. Kepada siapa? Khususnya kepada negara-negara berkembang. Jadi nomor 4 jawabannya yang D, domba ya. Nomor 4 D. Oke, kakak kasih tahu nomor ini ya. Nomor 1 tadi jawabannya yang C. Nomor 1 C ya. Tadi nomor 2 itu jawabannya yang E. Nomor 3 itu jawabannya yang C ya. Nah, nomor 4 jawabannya yang D. Jadi nomor 4 adalah
Dampak ekonominya adalah banyaknya bantuan ekonomi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Tujuan pembentukan Marshall Plan. Tadi Marshall Plan itu bantuan ekonomi yang diberikan kepada siapa? Kepada negara Eropa Barat gitu ya. Kebalikannya Marshall Plan tadi ada Molotov Plan itu kepada Eropa Timur. Jadi tujuan pemberian Marshall Plan pasca Perang Dunia II atau ketika dalam Perang Dingin tujuannya adalah membantu pembangunan ekonomi Eropa Barat yang hancur setelah perang. Jadi nomor 5 jawabannya yang B. Pokoknya kalau ada Eropa Barat ya itu gitu ya. Kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 SEATO. SEATO itu kan Southeast Asia ya. Jadi Fakta Pertahanan di Asia Tenggara anggotanya tadi kan cuma 2, hanya Filipina dan Thailand. Filipina dan Thailand berarti kan poin 2 dan poin 4. Kalian lihat tuh tadi poin 2 dan poin 4 itu berarti jawabannya yang C gitu ya. Lanjut nomor 7 ya, Pakta Warsawa yang dibentuk oleh Uni Soviet. Pakta Warsawa ini berarti kan Pakta Pertahanan ya yang dibentuk oleh Uni Soviet dan negara Eropa Timur. Di latar belakangnya karena apa? Latar belakangnya karena Amerika bikin NATO. Nah, mereka nggak mau tersaingi ya, akhirnya mereka bikin Pakta Warsawa. Jadi latar belakangnya adalah reaksi dibentuknya NATO oleh Amerika dan negara Eropa Barat. Nomor 7 jawabannya A ya. Kakak ke nomor 8 ya, nomor 8. Pada masa Perang Dingin ada beberapa upaya yang dilakukan Amerika untuk menjamin kekuasaannya. Yang dilakukan Amerika adalah tadi kan dia berusaha menggulingkan Fidel Castro ya, lewat invasi Teluk Babi ya. 1 betul, 3 itu juga betul ya, menggulingkan Perdana Menteri Iran Muhammad Mossadegh, menggulingkannya melalui mata-matanya CIA gitu ya. Membantu Vietnam Utara, apakah benar Amerika membantu Vietnam Utara? Salah ya, yang membantu Vietnam Utara itu adalah Uni Soviet. Berarti pernyataan 2 salah, 4 otomatis salah. Pernyataan yang benar hanya 1 dan 3, itu berarti jawabannya yang B gitu ya, hanya 1 dan 3 itu berarti B. Kalian nanti lihat lagi, cek lagi. Nomor 9, start ya. Tadi ada start, ini berarti masa peredaan Perang Dingin ya. Itu berisi apa tadi? Kalau start kan R-nya reduction, berarti pemusnahan. Jadi kesepakatan memusnahkan senjata nuklir jarak menengah. Nah, nomor 9 jawabannya yang C. Jadi yang dimusnahkan itu kesepakatan mereka jarak menengah, bukan jarak jauh atau jarak dekat. Terakhir nomor 10, Perang Dingin berakhir ketika Uni Soviet bubar. Betul ya? Perang Dingin berakhir ketika Uni Soviet bubar. Pernyataan yang atas itu betul. Kita lihat pernyataan yang kedua, setelah bubarnya Uni Soviet, tidak ada lagi negara komunis di dunia. Dan Amerika muncul sebagai negara adikuasa. Tidak ada lagi negara komunis di dunia, berarti benar atau salah? Salah. Sampai sekarang aja masih ada Cina, masih ada Korea, kan gitu ya, Korea Utara. Berarti pernyataan yang atas itu salah, benar, kemudian salah. Jawabannya yang C ya, nomor 10 C. Oke, gitu aja ya. Perang Dingin ya, semoga kalian tercerahkan ya. Nanti PPT-nya kakak share di belakang ya. Sebelum selesai ya, sebelum kakak akhiri, kalian silakan buka videonya ya. Jadi mau di screenshot lagi ya, di dokumentasikan lagi. Silakan buka video kalian ya. Kakak akhiri aja ya, kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalian silakan buka videonya, karena kakak mau pindah lokasi nih ya. Orang masih lupa.
Baik, adik-adik, kita istirahat dulu 5 menit ya. Selanjutnya nanti pelajarannya adalah sosiologi oleh Kak Rusli dengan materi tindakan dan interaksi tindakan dan interaksi sosial.